tentang apa yang terjadi di sana, aku bisa jelasin, aku punya argumen yang kuat, ya. Aku bisa jelasin walaupun uh, memang nggak bisa dibuktikan, tapi kita pakai metode rasional aja. Jadi gini, sampai saat ini memang nggak pernah ada orang yang bangkit dari kematian terus bisa menceritakan apa yang terjadi setelah mati, oke. Namun kita bisa tarik ke kejadian di mana kita sebelum hidup. Ya. Apa sih yang orang-orang rasain sebelum mereka hidup? Itu dulu. Nggak ada yang mereka rasakan. Karena faktanya, yang membuat kita bisa merasa, itu adalah sistem saraf yang ada di tubuh ini, tubuh material ini. Jadi kalau ditanya, apa yang terjadi setelah kematian? Di luar konteks agama, kalau kita berbicara tentang masuk akal atau tidak, kita bisa menjawab apa yang terjadi setelah kematian, apa yang akan dirasakan orang setelah kematian, sama seperti dia merasakan sebelum dia hidup. Gitu. Makanya aku untuk urusan agama, segala macam bla 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 dan lain-lainnya, aku punya pegangan yang kuat untuk apa yang setelah kematian itu. Yang saat ini itu hal yang paling masuk akal buatku adalah, yaitu kita tidak akan merasakan apapun, sama seperti kita belum dilahirkan ke dunia ini. Sampai pada suatu saat, entah kekuatan supranatural apa yang disebut dengan roh dan jiwa itu benar-benar ada atau tidak, dia akan mencari inang baru untuk dihinggapi, seperti tubuh baru. Atau kalau orang lain bilang itu kayak reinkarnasi atau segala macam lah. Jadi gini, kalau misalkan roh atau misalkan jiwa itu benar-benar ada, eksis di dunia ini, bayi-bayi yang baru lahir, mereka sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengingat dan merasa. Ya, bayi-bayi yang baru lahir. Coba deh ingat-ingat. Kita ingat gak sih waktu jadi bayi? Enggak. Oke, apa yang aku tangkap di situ? Bayi-bayi yang baru lahir adalah suatu wadah-wadah untuk jiwa-jiwa yang masih berkeliaran di atas sana. Yang mereka akan memilih masuk ke mana jiwa itu masuk. Ketika jiwa itu masuk, barulah kita bisa punya kesadaran, punya consciousness. Ya. Yang aku tahu sih seperti itu sebetulnya, konsep itu. Ketika bayi-bayi yang baru lahir itu adalah wadah-wadah baru untuk si jiwa atau roh ini bersemayam di situ, seperti itu. Itu kalau misalkan konsep roh benar-benar ada. Tapi kalau seandainya belum ada, hal itu bisa dijelaskan secara ilmu biologis. Kenapa? Bayi-bayi itu tidak merasa. Karena pertama, konsep kesadaran belum sepenuhnya total dapat dikendalikan oleh otak. Jadi kenapa sih kita bisa merasa aku adalah aku, gua adalah gua? Kenapa kita punya kesadaran seperti ini? Aku ya aku adalah aku. Bukan berarti aku adalah namaku Chen, bukan. Tapi aku adalah aku. Konsep seperti itu.